300-nya. Tema kali ini adalah jaga hati. Jadi jawaban yang kemarin sempat marah-marah, iri hati, ya kan, dan lain sebagainya. Sekarang waktunya kita jaga hati sama-sama. Dan kita mendengarkan sharing dari Ibu Salin di program acara Ibunda Momen. Silakan Ibu. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita dengar lebih jauh, mari kita berdoa. Kita minta pengurapan, kita minta kuasa Roh Kudus untuk memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk diberkati lebih lagi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mempertajam telinga roh kami, Engkau mengurapi, dan Engkau memberikan kami kuasa untuk menangkap semua perkataan firman ini. Dan kami boleh diberkati dan memberkati. Tuhan dipermuliakan di dalam kami. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Yes. Nah, saudara, hari ini saya akan bicara tentang jagalah hati. Ini hal yang paling penting sekali, karena memang dalam kehidupan kita pusat segala sesuatu adalah hati kita. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya saudara, apakah hari ini seperti tadi Mas Anton bilang ada sedang marah-marah, gak enak dan bla 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 bla. Nah, saya percaya firman Tuhan hari ini adalah jawaban buat kita, karena saya yakin tak seorang pun ingin yang namanya hidupnya tersiksa, ya, menderita dan segala macam. Semua orang ingin hidupnya diberkati dan berbahagia. Nah, firman Tuhan hari ini akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa untuk mengalami itu, ya. Kita akan baca ayat ini, Amsal pasal 4 ayat 23. Kita akan belajar bersama-sama saudara. Amsal pasal 4 ayat 23. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, coba kita repeat, artinya kita ulang bersama-sama sekali lagi perkataan firman ini. Kita renungkan betul-betul dari kata per kata seluruh kalimat ini. Apa yang sedang Tuhan katakan buat kita? Sekali lagi Pak Yan minta ulang lagi ayat ini. Haleluya. Yes. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, rupanya pusat untuk kehidupan ini bisa istilahnya bersinar, berbahagia, itu ada di hati kita. Makanya kenapa Salomo ingin katakan sekali lagi bahwa kita harus bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kata kewaspadaan ini adalah artinya saudara adalah dengan semampu-mampunya kamu, dengan sebisa-bisanya kamu berusahalah. Nah, gitu saudara. Jadi kewaspadaan ini artinya apa? Semampu kamu, sekuat kamu, berusahalah supaya hatimu ini tidak ternodai dengan segala sesuatu yang bisa mencemarkan saudara. Kenapa? Karena sangat jelas bahwa hati adalah pusat kehidupan saudara. Tuhan berkata melalui firman Allah Amsal ini, dan penulis yang namanya Salomo menerangkan sangat jelas bagaimana hidup ini terpancar. Bagaimana kita bisa orang lihat kita, ya, istilahnya aura kita ini terpancar karena di dalam kita, ya, inside, ya, ada sesuatu yang terpancar keluar. Jadi di dalam ini indah, di luar juga indah. Nah, itu adalah satu bagian yang terpenting. Makanya ada banyak orang sebenarnya bisa bahagia itu bukan karena ada harta dulu saudara, atau ada uang dulu, atau ada sesuatu yang mungkin membuat saudara berbahagia secara tanda kutip, tapi setelah itu hilang, saudara akhirnya murung. No, bahagia yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini adalah bagian yang paling hebat, terpancar kehidupan. Artinya hidup yang real, hidup, ya, saudara menikmati, saudara bersuka cita, saudara mengalami sesuatu yang luar biasa, ya, itu tidak dihitung dengan harta atau kekayaan atau uang atau apapun yang dicari oleh manusia daging kita, tetapi itu terbentuk dari sebuah pola kehidupan yang ada di dalam hati. Ada banyak orang jiwa tertekan, ada banyak orang jiwanya gelisah, ada banyak orang juga tidak merasakan sesuatu yang bisa membuat dia mengalami yang namanya sukacita. Kenapa? Karena hati. Nah, hati ini adalah pusat dari segala pancaran kehidupan kita saudara. Nah, waktu kita bisa menaklukkan hati kita, nah ini luar biasa. Makanya kenapa firman ini kita harus pelajari bersama-sama. Karena saya percaya tidak ada seorang pun yang mau hidup dalam penderitaan. Yes, right, ya. Semua ingin hidup berbahagia. Semua ingin hidup yang namanya bisa mengalami atau menikmati segala sesuatu dengan tenang. Tidak seorang pun yang mau hidup dalam setiap keterpurukan-terpurukan, apalagi setiap hari, tidak ada. Tapi ini kuncinya cuma satu,
jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jadi dari apapun yang bisa serang hati kita harus bisa berusaha menguasai diri kita. Kita harus berusaha menaklukkan hidup kita. Kita bisa berusaha untuk mengalami kemenangan di dalam segala hal yang sepertinya secara daging itu nggak mengenakan. Tetapi saya percaya waktu saudara bisa melakukan ini, menaklukkan semua proses yang membuat dagingmu harus melonjak untuk marah, engkau bisa menaklukkan. Saya yakin saudara, demi hari kehidupan saudara, saudara bukan dikuasai oleh masalah, tetapi saudara yang menguasai masalah. Ini tentu kekuatan yang luar biasa. Nah, kita bandingkan beberapa ayat penting yang ada hubungan dengan jagalah hati, dengan segala kemampuan, dengan segala kewaspadaan, supaya terpancar hidupmu yang sesungguhnya. Engkau berbahagia bukan dari kata orang atau orang memaksa engkau berbahagia baru engkau bahagia. No, inside yang namanya apa? Inner beauty, ya, itu keluar, terpancar, ya, sehingga aura kehidupan saudara pun, orang ketemu dengan saudara kok senang banget, ya, orang ingin bertemu selalu dengan saudara. Kenapa? Karena dekat dengan saudara itu ada sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang saya katakan tadi, terpancar kehidupan itu artinya bukan saudara sendiri yang mengalami, tetapi orang-orang sekitar saudara pun mengalaminya. Ini luar biasa. Nah, ada satu ayat kita akan baca saudara, Amsal 16 ayat 32. Ini dahsyat betul kekuatan Tuhan buat kita. Kalau kita menangkap pesan roh ini, saya percaya semua kita akan berbahagia. Haleluya. Amsal 16 ayat 32. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Haleluya. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Dengan segala kemampuan kita. Nah, taruhlah seluruh kehidupanmu dengan apa? Taklukan dengan firman. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, saudara tahu seorang pahlawan dikatakan pahlawan karena ada hal-hal yang dia taklukkan, yang dia kalahkan, sehingga dia dikatakan sebagai seorang pahlawan. Ada hal-hal yang dia lakukan sebagai satu bentuk kemenangan, sehingga orang bisa berkata dia pahlawan. Dan di ayat itu dikatakan lagi, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, mari saya mau kita bahas sebentar tentang ayat ini, ya saudara. Nah, kita mulai belajar mendengarkan tentang pengertiannya dulu. Mengapa menguasai diri ini perlu dilibatkan yang namanya kesabaran, ya. Orang kalau nggak sabar nggak bisa menguasai diri. Sementara di dalam Amsal 4 ayat 23, kuasailah, ya, hatimu dari segala kewaspadaan, saudara, setelah terpancar kehidupan. Nah, apa yang dikatakan? Bagaimana cara kita menguasainya? Bagaimana cara kita bisa membuat hati kita ini aman-aman saja? Nah, satu kata karakter yang perlu kita tanamkan yang namanya sabar. Nah, sambil saudara dengan kepala saya, coba saudara sebutkan kata ini, sabar, sabar. Yes, ya, sabar. Nah, kita bahas sebentar. Apa arti kata sabar menurut Kamus Bahasa Indonesia? Saya rasa kalau kita akan mengerti ini, saudara akan mengerti dan masuk sangat dalam. Oh iya ya, oh rupanya aku ini dikalahkan oleh segala sesuatu karena saya tidak belajar bersabar. Dan kita baca ya, arti dari sabar, ya. Arti kata sabar, ya. Nah, ini kata sifat yang pertama, tahan menghadapi pencobaan, itu sabar, ya. Tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Dia tabah, ia menerima semua keadaan yang terjadi. Ia mau sabar. Hidup ini dihadapinya dengan sabar. Yang kedua, apa arti sabar menurut kamu bahasa Indonesia? Ini kata sifatnya, tenang, cooling down. Wow, luar biasa. Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru nafsu, ya, segala usahanya dijalankan dengan sabar. Wow, saya percaya kalau saudara bisa mempraktikkan karakter ini, berbahagialah saudara. Haleluya. Engkau yang menguasai seluruh kehidupan ini, saudara, bukan masalah yang menguasai engkau. Haleluya. Kita lanjut, saudara. Lalu apa arti kalau ada kalimat ke di depan dan anti belakang? Kesabaran, ya, kata benda, ya, ketenangan hati. Ini artinya kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Sifat tenang atau sabar itu akan ada. Ia mampu
menaklukkan semua keadaan dengan tenang, dengan sabar. Luar biasa. Nah, bayangkan saudara, dari arti pengertian sabar di kamus ini bahasa Indonesia kita sangat tahu dan jelas. Nah, setiap manusia, semua kita menghadapi problem-problem tentu yang kita mungkin gak minta datang sendiri. Tetapi penting kita punya senjata ampuh untuk menanggulangi segala sesuatu dengan baik. Yang namanya sabar tadi. Ya, saya suka nih orang Nias paling sering namanya itu indah-indah saudara. Ada iman, ada kesetiaan. Nah, ini ada sabar. Jadi satu ketiga saudara, ya, saya khotbah ya tentang apa? Kasih, ya. Iman, pengharapan dan kasih. Tahu-taunya habis khotbah semua pegang tangan, puji Tuhan. Terima kasih firman-Nya luar biasa. Kami semua mengalami berkat ini. Ini ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Saya nggak ngerti awalnya. Tahu-taunya 3 orang yang disebutkan itu, itulah nama mereka saudara. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Wow, saya percaya orang tua memberikan nama ini karena orang tua ingin anak-anak mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Nah, seandainya kita pun ya mengambil kalimat kuasa ini kepada kita, ya, nama kita disebutkan nama sabar. Seorang yang sabar, wah itu luar biasa saudara. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita bisa menaklukkan semua keadaan situasi kalau kita punya karakter sabar. Nah, apa maksud yang lebih jauh? Mengapa kok bisa orang yang sabar dikatakan oleh Salomo seorang yang melebihi pahlawan dan orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota? Apa yang Salomo sedang maksudkan? Nah, mari kita coba belajar dari catatan sejarah sebentar, ya. Apa yang dikatakan? Menurut catatan sejarah dan penelitian antropologis para ahli, bahwa kota-kota pada zaman dahulu, ya, kota-kota ini dikelilingi dengan apa? Benteng yang kokoh, sangat kuat, sangat tebal, tidak mudah diruntuhkan, saudara. Nah, benteng itu dimaksudkan adalah sebagai tameng untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Makanya zaman dulu kalau mereka membuat sebuah kota, tembok-temboknya itu sangat kokoh luar biasa. Nah, saudara kita lihat. Nah, oleh karena itu ada benteng yang kuat melingkupi atau melingkari kota itu. Maka lawan yang hendak merebut kota memerlukan, tentu bukan orang biasa yang gak terlatih, ya, perlu prajurit. Dan prajurit ini bukan datang saja membawa badannya tentunya, tapi dia harus diperlengkapi dengan stamina yang tinggi, ya, dan strategi yang jitu, senjata-senjata yang lengkap, yang canggih. Tapi ingat, tidak cukup semua seorang prajurit dan semua perlengkapan senjata. Yang membuat dia bisa taklukkan kota itu adalah kesabarannya. Mengapa harus sabar? Sabar untuk menanti saat penghuni kota itu lengah. Itulah saudara. Saat keadaan situasi sudah mulai bisa dia menggunakan senjatanya. Nah, begitu maksudnya saudara. Itu kekuatan sabar. Kalau saudara juga punya senjata, tapi kalau saudara buru-buru, tergesa-gesa, ya, yang penjaga kotanya belum lengah, wah, saudara diserang balik walaupun saudara punya senjata lengkap. Nah, itu tujuan kesabaran. Menanti waktu yang tepat, menguasai dulu diri walaupun kita sedang melengkapi dengan segala hal, tapi kita menunggu kapan waktu yang tepat untuk menyerang lawan kita. Nah, segala persiapan dan kesabaran ini semua diperlukan untuk mengepung atau menyusup dan menyerang kota tersebut. Karena ingat sekali lagi, kota zaman dulu dia dikelilingi oleh tembok-tembok yang sangat kokoh yang kuat. Nah, seorang musuh yang ingin menaklukkan ini, dia harus bisa punya persiapan. Jika prajurit yang sudah mempersiapkan dirinya dengan semua perlengkapan senjata perangnya, tapi tidak bersabar untuk melihat situasi, mengatur strategi dengan tepat, maka tentu kota itu tidak akan dapat diperebutkan atau ditaklukkan. Nah, ini yang dikatakan oleh Salomo, seorang yang menguasai diri lebih dari pemenang atau perebut kota tadi. Bisa merebut kota, orang yang bisa menguasai diri merebut kota, itu maksudnya. Artinya apa? Dia menunggu strategi-strategi yang tepat sehingga dia tidak bisa dikalahkan, sebaliknya dia mengalahkan. Nah, dalam kehidupan kita seperti itu. Kalau kita saat mengalami masalah dan kita cepat berkata-kata tanpa melihat dulu atau mendengar apa yang sedang terjadi. Nah, lihat saudara, ya,
saudara hilang segala sesuatu yang baik dalam hidup saudara, ya. Dalam segala situasi apapun perlu yang namanya sabar dan menguasai diri. Ini penting, ini satu paket saudara, ya, yang saudara nggak bisa pisahkan. Jadi mereka bisa berhasil dan dikatakan pahlawan tadi. Orang yang sabar dikatakan pahlawan, orang yang bisa menguasai diri dikatakan bisa merebut kota. Ini luar biasa. Kenapa? Karena strategi jitu yang dilakukan tadi. Jadi apa yang kita lakukan? Saudara mungkin sudah sering berdoa, yes good, seorang yang menyembah Tuhan, yes good, seorang yang bisa mencintai dengan segala sesuatu yang mungkin Anda kurang, Anda memberi, yes good. Tapi hati-hati kalau kita nggak punya karakter kesabaran dan menguasai diri, kadang-kadang kita gampang meledak dan semua yang baik tadi akan jadi sia-sia, ya. Nah, setelah mengenai latar belakang dari kehidupan pada masa penulisan ayat ini, maka kita dapat menemukan bagaimana apa arti yang dikatakan oleh Salomo. Jadi dia membayangkan bagaimana seorang prajurit yang disiapkan dengan gagah berani dan dengan semua perlengkapan senjata yang luar biasa, tapi kalau dia tidak sabar, dia tidak yang namanya menguasai diri, tentu dia yang akan kalah. Nah, dalam hidup ini adalah peperangan tentunya saudara. Kita perlu untuk bisa melihat ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menaklukkan semua hal yang mungkin itu adalah benih yang bisa menghancurkan kita. Kita bisa menguasainya saudara. Ada banyak orang sebenarnya bisa melihat hari-harinya baik adanya, tapi cuma karena tidak punya karakter yang sabar dan menguasai diri, makanya semua akan sia-sia. Yang paling sering kalau wanita, ya, kelemahan di telinga, mendengarkan digosipin, wah, apa yang saudara lakukan, ya? Atau kita kumpul dengan orang-orang yang suka ngobrol gosip sana gosip sini, apa yang saudara lakukan, ya saudara? Saya melewati itu, saya melewati waktu dibicarakan mungkin gak enak secara manusia, tapi saya belajar menguasai diri, saya belajar tenang, saya belajar untuk melihat apa yang Tuhan mau, saya belajar untuk menguasai diri saya, dan saya percaya itu kekuatan saya untuk mengalami kemenangan yang dahsyat. Mungkin saudara sedang menghadapi hal-hal yang mungkin lain atau mungkin sama, tidak enak, artinya ada hal-hal yang gak enak secara daging saudara. Tetapi kalau saudara bisa memiliki karakter sabar dan menguasai diri, wow, saudara akan berbahagia karena masalah yang engkau taklukkan dan bukan engkau yang ditaklukkan oleh masalah. Haleluya. Nah, kesabaran, ya, ini penting untuk kita bisa melihat kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Dan saya yakin saudara akan tetap kuat dan mengalami kehidupan yang dikatakan tadi berbahagia karena saudara bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan ini pun nyata buat saudara. Melalui firman ini engkau mengambil dan engkau melakukan kemenangan. Kita akan kembali ke sesi kedua dengan lebih jauh lagi apa yang Alkitab katakan tentang menguasai hati kita. Jagalah hati. Haleluya.